Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang perbandingan materi kelas 7 semester genap. Jadi di sini yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian perbandingan, menyederhanakan perbandingan, skala, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan itu adalah membandingkan dua buah objek. Pada dasarnya di situ perbandingan dapat dinyatakan dalam dua cara. Yang pertama bisa dinyatakan dalam bentuk selisih. Contohnya, umur kakek 5 tahun lebih muda dari umur nenek. Kemudian yang kedua bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian atau pecahan. Contohnya di situ umur kakek dibanding umur nenek itu adalah perbandingannya 2:3. Nah, kemudian syarat perbandingan itu kedua objek harus mempunyai satuan yang sama. Jika kedua objek di situ tidak memiliki satuan yang sama atau berbeda, maka di situ tidak bisa dibandingkan. Kemudian menyederhanakan perbandingan. Yang pertama yaitu kita harus menyamakan satuan jika berbeda. Kemudian setelah satuannya sama, kita sederhanakan dengan cara membagi bilangan-bilangan yang dibandingkan dengan bilangan yang sama sehingga menghasilkan bilangan terkecil. Contohnya di situ 2 menit banding 90 detik. Nah, di situ satuannya berbeda, yang 1 menit dan yang 1 detik, jadi tidak bisa dibandingkan. Maka langkah pertama kita harus samakan dulu satuannya antara menit dengan detik. Yang menit kita ubah menjadi detik. 1 menit itu adalah 60 detik, berarti 2 menit adalah 120 detik. Kemudian 2 menit banding 90 detik itu berarti sama dengan 120 detik dibanding 90 detik. Nah, di situ kedua bilangan kita perkecil, kita sederhanakan menjadi bilangan yang paling kecil. Nah, di situ kedua bilangan kita bagi 30. 120 dibagi 30 hasilnya 4 dan 90 dibagi 30 adalah 3. Berarti di situ hasilnya adalah 4:3. Kemudian contoh yang kedua, 10 hari dibanding 2 minggu. Langkah pertama kita samakan dulu satuannya. 2 minggu itu adalah 14 hari. Berarti 10 hari banding 2 minggu itu adalah 10 hari banding 14 hari. Dan kita perkecil dengan cara kedua bilangan dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 2:7. Kemudian selanjutnya adalah skala. Jadi yang dimaksud dengan skala itu adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau model dengan jarak yang sebenarnya. Skala di sini biasanya digunakan untuk menyatakan peta. Nah, di situ rumus umumnya skala itu adalah jarak pada gambar dibagi jarak yang sebenarnya. Secara umum, skala 1:P itu artinya setiap jarak 1 cm pada gambar mewakili P cm jarak sebenarnya. Langsung kita bahas contoh soalnya. Diketahui skala suatu peta itu adalah 1:1.200.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 5 cm, tentukan jarak sebenarnya kota A ke kota B. Langsung kita jawab. Di situ skala tadi rumusnya jarak gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Skalanya tadi sudah kita ketahui 1:1.200.000, kemudian sama dengan jarak pada gambarnya 5 cm dan jarak sebenarnya belum kita ketahui. Berarti kita tulis jarak sebenarnya dulu. Kemudian untuk mencari jarak sebenarnya di situ 5 dikalikan dengan 1.200.000 cm sehingga hasilnya 6 juta cm. Nah, di situ dari 6 juta cm kita ubah ke kilometer. Dari cm ke kilometer di situ kita bagi dengan 100.000, maka hasilnya adalah 60 km. Berarti jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 60 km. Kemudian faktor skala pada gambar berskala.
Di situ gambar berskala berlaku yang pertama mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Dan yang kedua, ukuran dapat diperbesar atau diperkecil. Langsung kita bahas contohnya. Sebuah foto berukuran lebar 8 cm dan tinggi 12 cm akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai foto tersebut. Nah, di situ berarti kita pertama cari faktor skalanya. Faktor skalanya di situ tadi ukurannya adalah 8, lebarnya 8 dan tinggi 12. Nah, sedangkan di situ lebar pada bingkainya itu adalah 16. Berarti faktor skalanya adalah 8 dibanding 16. Kita perkecil jadi 1:2. Kemudian untuk mencari tinggi bingkai itu rumusnya lebar foto dibagi lebar bingkai sama dengan tinggi foto dibagi tinggi bingkai. Lebar fotonya 8, kemudian lebar bingkainya 16 sama dengan tinggi fotonya 12 dan tinggi bingkainya belum kita ketahui, maka di situ kita tulis X terlebih dahulu. Nah, di situ untuk mencari nilai tinggi bingkai berarti di situ mencari nilai X sama dengan 16 dikali 12 kita bagi 8. Sehingga hasilnya X sama dengan 24 cm. Jadi di situ tinggi bingkainya adalah 24 cm. Selanjutnya perbandingan senilai. Jadi yang dimaksud dengan perbandingan senilai itu jika bertambah atau berkurangnya nilai salah satu besaran itu sejalan dengan nilai besaran yang lain. Jadi di situ jika yang pertama atau nilai yang satu bertambah atau berkurang, maka nilai yang lainnya itu akan mengikuti. Nah, di situ ada dua cara untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Yang pertama dengan perhitungan berdasarkan nilai satuan, yaitu dengan cara hitung nilai satuannya dahulu, kemudian lakukan perhitungan berdasarkan nilai satuan tersebut. Kemudian yang kedua, perhitungan berdasarkan perbandingan. Caranya, hitung menggunakan sifat-sifat perbandingan. Jika perbandingan A banding B senilai dengan C banding D, maka berlaku A per B sama dengan C per D. Langsung ke contoh soal. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 60 liter bensin? Nah, di situ untuk mencari jawabannya, jika banyak bensin bertambah, maka jarak yang ditempuh juga bertambah. Berarti di situ apabila satunya mengalami penambahan, itu akan yang lain juga akan mengalami penambahan, maka di situ dinamakan dengan perbandingan senilai. Langsung yang pertama kita menggunakan perhitungan berdasarkan satuan. 5 liter bensin dapat menempuh jarak 45 km. 1 liter bensin menempuh jarak 45 per 5. Itu berarti hasilnya 9 km. Kemudian jarak yang ditempuh 60 liter bensin itu adalah 60 kali 9 km. Berarti sama dengan 60 dikali 9 hasilnya 540 km. Kemudian menggunakan cara yang kedua yaitu perhitungan berdasarkan perbandingan. Nah, di situ banyak bensinnya dan jarak yang ditempuh. Jika banyak bensinnya 5 liter, maka jarak yang ditempuh adalah 45 km. Kemudian jika banyak bensinnya 60 liter, maka jarak yang ditempuh belum kita ketahui, kita tulis S dulu, kita ibaratkan. Kemudian untuk mencarinya berarti 5 per 60 sama dengan 45 per S. Sehingga hasilnya untuk mencari nilai S adalah 45 dikali 60 dibagi 5. Hasilnya S adalah 540. Jadi di situ jarak yang ditempuh dengan bensin 60 liter itu adalah 540 km. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Jika salah satu berubah nilai tidak mempengaruhi nilai yang lain. Jadi di sini perbandingan berbalik nilai itu adalah berbalik dengan
yang senilai. Jika A banding B berbalik nilai dengan C banding D, maka bentuk umumnya adalah A per B sama dengan 1 per C bagi 1 per D sama dengan A per B sama dengan D per C. Itu bentuk umumnya. Langsung kita bahas contoh soal. Sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, berapa banyak penambahan pekerja yang diperlukan? Jawabnya di situ banyak pekerjanya 8, maka lama proyeknya adalah 15 hari. Kemudian jika banyak pekerjanya 8 ditambah Y orang, maka di situ proyeknya akan diselesaikan selama 12 hari. Nah, di situ karena jika satunya bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Itu dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Langsung contohnya di situ perhitungan berdasarkan perbandingan. 8 per 8 plus Y sama dengan 12 per 15. Sehingga di situ 8 plus Y sama dengan 12 per 15 dikali 8. 8 plus Y sama dengan 10. Berarti untuk mencari nilai Y-nya adalah 2. Jadi diperlukan tambahan 2 orang pekerja agar proyek selesai dalam 12 hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.